Selamat pagi teman-teman, selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian internal dalam Sistem Informasi Akuntansi. Mungkin istilah ini masih asing bagi teman-teman semua, tetapi saya harap dengan diskusi kita pada kesempatan hari ini kita bisa jauh lebih memahami tentang apa itu pengendalian internal. Selama ini mungkin teman-teman menganggap bahwa pengendalian internal itu berada dalam diri kita masing-masing. Ya, itu adalah salah satu arti atau definisi dari pengendalian internal. Lebih kompleks lagi, nanti kita akan bicarakan dari sisi organisasi atau perusahaan. Intinya sebenarnya pengendalian internal ini merupakan bentuk pertahanan kita dari segala macam ancaman dan risiko yang terjadi. Sehingga itu sangat penting bagi organisasi, khususnya pada kesempatan hari ini kita bicara terkait dengan sistem informasi akuntansi, karena belakangan kita tahu sendiri adanya era pandemi COVID-19 cukup membawa dampak yang signifikan khususnya di dalam proses belajar mengajar, proses bisnis, di mana semua lini industri, lini bisnis menggunakan kecanggihan teknologi, menggunakan teknologi yang luar biasa, berlomba-lomba menciptakan sistem informasi yang handal dan terpercaya untuk mengakomodir adanya keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, seiring dengan adanya kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem informasi, ternyata cukup membawa dampak yang signifikan juga terkait dengan risiko-risiko yang terjadi. Kalau kita tidak siap, kita tidak punya pengendalian internal yang baik, maka yang terjadi adalah terancamnya organisasi kita secara langsung. Kenapa? Sistem informasi dihack misalnya. Ini akan menjadi salah satu ancaman yang berat yang akan menyulitkan dan akan merugikan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya pengendalian internal sangat kita butuhkan. Kita harus tahu, kita harus memaknai apa yang disebut dengan pengendalian internal, khususnya di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya harap teman-teman pengajar juga mengharapkan bahwa Anda bisa memahami konsep ini dengan baik, karena konsep pengendalian internal ini akan kita bawa sampai dengan nanti ketika Anda berada di semester akhir. Beberapa mata kuliah mengakomodir konsep pengendalian internal di dalam materinya, sehingga semakin banyak Anda menggali pemahaman tentang pengendalian internal itu sangat baik sekali. Oke, kita akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu terkait dengan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Diawali dari adanya kecurangan komputer. Ya, jadi sudah saya sampaikan sedikit di awal tadi bahwasanya komputer itu bisa dipakai sebagai alat untuk membantu kita menyelesaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tetapi juga dapat menjadi bumerang bagi kita. Karena apa? Kecanggihan teknologi dengan menggunakan alat bantu komputer ternyata bisa juga menyerang kita dan merugikan kita melalui contohnya adanya serangan dari hacker. Hal lain sebenarnya yang menjadi ancaman-ancaman di dalam penggunaan sistem informasi, khususnya sistem informasi akuntansi, kita bicara secara lebih detail, ada 4 hal. Sesuai materi yang saya berikan, ada 4 hal yang menjadi ancaman terhadap SIA. Yang pertama adanya bencana alam dan politik. Kenapa bencana alam ini menjadi ancaman terhadap SIA? Karena jika suatu negara misalnya saja terkena tsunami besar, dahsyat, maka tentunya akan mengancam sistem informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Terlebih jika kita tidak memiliki backup yang baik terhadap sistem informasi tersebut. Sehingga kemudian ketika bencana alam itu terjadi akan menimbulkan ancaman terhadap berlangsungnya sistem informasi akuntansi.
secara lebih khusus lagi, Anda bayangkan ketika sistem informasi akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan, maka yang terjadi adalah muncul ancaman terhadap organisasi bahwa laporan keuangannya mungkin saja tidak terproduksi dengan baik dan tidak tepat waktu. Ancaman yang kedua adalah kesalahan dan kegagalan sistem informasi. Kenapa ini menjadi ancaman, teman-teman? Karena ketika sistem informasi itu sudah didesain sedemikian rupa dan terjadi error di tengah jalan, nah, yang terjadi adalah kemungkinan kita akan kehabisan waktu, kemungkinan data yang dihasilkan juga tidak valid, sehingga hasil akhir berupa laporan keuangan juga akan menjadi tidak tepat guna, ya, tidak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Itulah yang terjadi ketika ada ancaman berupa kesalahan dan kegagalan sistem informasi. Kegagalan yang lain bisa dalam hal ini contohnya kegagalan logika dalam pemrograman. Teman-teman tentunya sudah paham ya, di dalam suatu sistem informasi tentu ada bahasa program yang menyatakan, misalnya saja di dalam sistem informasi akuntansi, ketika Anda menyampaikan perintah tertentu, misalnya posting ke buku besar, dan ternyata tombol post itu ternyata tidak memberikan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, maka hasil yang diperoleh pun akan menjadi tidak sesuai, tidak akurat. Nah, ini adalah salah satu bagian dari kesalahan dan kegagalan sistem informasi. Berikutnya, yang menjadi ancaman terhadap sistem informasi akuntansi adalah error. Ya, error yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya saja, yang seharusnya data kita input 1000, tetapi tanpa sengaja kita menginput itu 10.000. Itu bukan hal yang disengaja, tetapi akan menimbulkan ancaman terhadap SIA. Kenapa? Karena ketika kita menginput 1000, padahal seharusnya 10.000, atau sebaliknya kita menginput 10.000, padahal seharusnya 1000, dan sistem ini membaca apa yang Anda input, maka bisa jadi output di dalam laporan keuangan informasinya menjadi salah, tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan, tidak menyatakan apa yang seharusnya dinyatakan. Nah, ini yang menjadi masalah, dan itu bisa terjadi karena ketidaksengajaan. Sementara ancaman berikutnya itu adalah tindakan yang disengaja. Tindakan yang disengaja ini bisa berpotensi terhadap fraud. Ya, orang biasanya menyebutkan kesalahan atau tindakan yang nantinya berupa kesalahan tetapi sifatnya disengaja, ini akan disebut sebagai fraud atau kecurangan. Masalah kecurangan nanti teman-teman juga akan dalami ketika teman-teman nanti belajar pengantar pengauditan dan pengauditan. Mata kuliah audit lebih banyak mendalami tentang kecurangan-kecurangan. Tetapi pada mata kuliah ini sendiri saya hanya akan memperkenalkan kira-kira kecurangan itu apa. Seperti yang ada di materi, dikatakan bahwa kecurangan atau fraud merupakan segala macam cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Jadi, dalam konteks fraud ini ada unsur kesengajaan untuk merugikan orang lain. Kalau beda dengan sebelumnya, tidak disengaja, dia memang tidak punya niatan untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau fraud ini, dia memang punya niat, punya intensi untuk melakukan kecurangan. Ya, seperti apa? Contohnya misalnya ada pernyataan dan pengungkapan yang palsu, ya, ada maksud untuk menipu, ada kerugian. Contoh lebih detailnya lagi di dalam laporan keuangan, misalnya saja ada pengungkapan terkait dengan biaya-biaya fiktif. Memang sengaja memake up laporan keuangan supaya terlihat baik, kemudian mengambil dan mencuri sejumlah kas, misalnya, tetapi sebenarnya biaya itu tidak ada, hanya ingin mencuri saja, tetapi kemudian di dalam laporan keuangan itu diakukan sebagai biaya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai kecurangan. Kecurangan ini menjadi salah satu ancaman terbesar di dalam sistem informasi akuntansi. Bagian ini nanti juga akan banyak sekali contohnya jika dikaitkan dengan kecurangan di dalam hal komputer atau penggunaan teknologi informasi. Lanjut ke materi berikutnya, kita akan bicara terkait dengan kategori dari fraud.
Buku Romney menyatakan bahwasannya dua kategori fraud adalah penyalahgunaan aset atau penggelapan aset dan penyalahgunaan laporan keuangan. Secara lebih luas lagi, sebenarnya ada suatu asosiasi Certified Fraud Examiner, nanti teman-teman juga bisa cari apa itu ACFE, menggolongkan menjadi 3, jadi lebih luas. Tetapi secara umum, memang kategori fraud itu ada 2. Kedua hal itu tadi saya sebutkan penggelapan aset dan penyalahgunaan laporan keuangan. Sementara untuk tambahan dari ACFE, mereka menambahkan korupsi sebagai satu bentuk kecurangan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas 2 gitu ya, terkait dengan kategori fraud. Penggelapan aset dalam hal ini bisa berupa aset fisik maupun aset non-fisik. Jadi aset fisik ini apa? Nah, teman-teman tahu sendiri gitu ya. Jadi aset fisik ini bisa berupa kas. Biasanya yang paling mudah untuk digelapkan itu adalah bentuknya kas. Sehingga ya, ketika ada niat untuk menggelapkan kas, itu berarti Anda sudah melakukan fraud. Hati-hati dengan ini. Selain aset fisik, ya teman-teman bisa melihat juga adanya aset non-fisik. Aset non-fisik di sini disebutkan contohnya adalah haki atau kekayaan intelektual, hak cipta, data-data potensial customer. Ini bisa dicuri. Kenapa? Untuk keuntungan pribadi. Saya tidak mampu atau tidak bisa memperoleh data potensial customer sendiri, maka saya akan mencuri data perusahaan untuk kemudian saya jual datanya kepada pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya saya akan mendapatkan sejumlah uang. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kemudian aset non-fisik juga akan menjadi sasaran terjadinya kecurangan atau fraud. Berikutnya untuk penyalahgunaan laporan keuangan. Ini contoh ini tadi sempat saya singgung di awal, artinya ada make up terhadap laporan keuangan. Hati-hati bagi Anda para pengelola keuangan kemahasiswaan. Anda bisa saja terjebak di dalam kecurangan make up laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, ini sama halnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya laporan keuangan ini terlihat cantik? Ya, penyalahgunaan laporan keuangan ini punya maksud bermacam-macam, teman-teman ya. Maksudnya adalah pertama, dipercantik supaya memperlihatkan kinerja karyawan. Bisa. Padahal sebenarnya misalnya datanya tidak seperti itu, yang dihasilkan tidak seperti itu. Atau disalahgunakan laporan keuangannya untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini pengambilan aset. Ya, jadi mengambil aset kemudian melaporkan hal yang tidak semestinya. Nah, ini jadi 2 hal ini bisa jadi saling berkaitan, 2 kategori kecurangan ini. Sehingga hati-hatilah teman-teman bahwasanya 2 kategori ini kadang tidak jauh-jauh loh dari kita, ada di tengah-tengah kita. Sehingga ketika Anda sudah melakukannya, berarti Anda sudah tergolong melakukan kecurangan. Berikutnya, kita akan bicara kondisi terkait dengan fraud, gitu ya. Saya lebih senang menyebutnya sebenarnya adalah motif seseorang di dalam melakukan kecurangan. Apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan? Di dalam buku Romney dikatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang disebut dengan fraud triangle. Ya, segitiga kecurangan ini menyatakan bahwa ada 3 motif kecurangan yang kemudian mendasari seseorang melakukan kecurangan tersebut. Ya, yang pertama itu adalah terkait dengan pressure atau tekanan. Kenapa tekanan ini menjadi salah satu motif orang melakukan kecurangan? Misalnya saja, saya beri contoh gaya hidup. Kita terbiasa bergaya hidup mewah, gitu ya, sehingga ketika suatu saat, suatu waktu kita tidak punya uang, padahal kita pengen beli tas Hermes, yang terjadi adalah apa? Orang kemudian bagaimana caranya saya mencuri uang supaya saya bisa membeli tas tersebut. Contoh yang lain bukan hanya gaya hidup, tetapi tekanan keuangan.
Kenapa ini bisa menjadi salah satu motif? Misalnya saja, tekanan keuangan ini saya tidak punya uang, tetapi saya kepingin sekali memberikan orang tua saya obat misalnya, karena dia sakit. Nah, kemudian yang muncul apa? Adanya tekanan bahwa kondisi keuangan saya tidak cukup, tetapi di sisi lain keluarga saya membutuhkan pengobatan. Maka ini juga bisa menjadi salah satu alasan orang melakukan kecurangan, kebutuhan, gitu ya. Dan bisa jadi kalau kita kaitkan secara lebih luas terkait dengan industri, perusahaan, organisasi, tekanan untuk memperlihatkan kinerja juga bisa menjadi alasan seseorang melakukan kecurangan. Kenapa? Dituntut oleh misalnya direksi, ya manajer ini dituntut gimana caranya supaya laporan keuangannya cantik, supaya labanya kelihatan meningkat, supaya kinerja positif. Nah, yang terjadi apa? Make up laporan keuangan, pengakuan pendapatan yang berlebihan misalnya, biaya yang berlebihan padahal tidak ada, atau justru memperkecil biaya. Nah, ini menjadi juga alasan kenapa seseorang melakukan kecurangan. Berikutnya, motif yang kedua adalah opportunity atau peluang dan kesempatan, gitu ya. Jadi, ini juga bisa menjadi motif seseorang melakukan kecurangan. Kenapa bisa seperti itu? Adanya peluang, gitu ya, kesempatan, kemudian nggak ketahuan. Nah, ya, ini akan menjadi salah satu alasan orang melakukan kecurangan. Pas butuh, saya pas menjadi kasir. Sehingga uang itu setiap hari nampak di tempat meja kerja saya. Sehingga kemudian saya mengambil komit, gitu ya, saya istilahnya akhirnya saya akan kemudian melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh saya lakukan sesuai dengan pekerjaan saya. Saya akan mengambil uang tersebut untuk kemudian saya gunakan untuk keperluan pribadi. Karena apa? Adanya peluang. Diberi kepercayaan mengelola uang, menerima uang. Hati-hati juga para bendahara lembaga kemahasiswaan, ya, bahwasanya ketika Anda diberi kepercayaan untuk memegang uang dan peluang itu, apalagi ya kalau ketuanya ngomong bahwa saya percaya kamu. Nah, jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan dengan kemudian melakukan kecurangan. Ini adanya kesempatan, ya. Berikutnya, motif yang ketiga terkait dengan rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini adalah lebih banyak kepada justifikasi pribadi, pembenaran diri sendiri. Toh teman yang lain melakukan hal yang sama kok. Nah, ini hati-hati dengan itu. Jadi, misalnya Anda melakukan kecurangan dan teman Anda melakukan kecurangan, Anda menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Hal ini wajar. Karena apa? Karena semua orang melakukan. Misalnya saja kecurangan akademik seperti mencontek atau plagiasi. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh. Kita saja ini. Toh orang lain juga melakukan. Ambil dari internet, pastekan ke tugas, kumpulkan. Nah, pembenaran-pembenaran inilah yang kemudian menguatkan kita seolah-olah kita tidak melakukan kecurangan. Padahal yang namanya mencontek dari zaman saya bayi sampai sekarang pun masih tetap dianggap sebagai kecurangan. Hati-hati dengan itu ya teman-teman ya. Itu adalah ketiga alasan atau tiga motif seseorang melakukan kecurangan. Pada perkembangannya sampai dengan hari ini tidak lagi segitiga, tetapi sudah sampai dengan ke heksagon. Artinya semakin hari semakin banyak orang menemukan motif seseorang melakukan kecurangan, ya. Berikutnya kita akan menyinggung sedikit tentang adanya fraud komputer. Khususnya karena kita sedang bicara sistem informasi akuntansi. Apa itu kejahatan atau kecurangan komputer? Kecurangan komputer itu artinya adalah bahwa kita menggunakan komputer yang tadinya kita pakai sebagai alat bantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita, justru kita pakai sebagai sarana atau alat untuk melakukan kecurangan.
Nah, inilah yang disebut dengan fraud komputer. Jadi hati-hati ketika teman-teman melakukan kecurangan dengan menggunakan komputer sebagai sarananya, berarti Anda sudah melakukan computer fraud. Ya, computer fraud itu dilakukannya di dalam apa gitu ya, diklasifikasikannya seperti apa. Nah, computer fraud itu diklasifikasikan bisa dilakukan saat Anda melakukan input data. Ya, jadi ketika Anda melakukan inputting data di dalam suatu sistem informasi dan kemudian Anda curangi, itu Anda sudah melakukan kecurangan komputer. Berikutnya, computer fraud itu juga bisa diklasifikasikan di dalam prosesornya. Ketika Anda curangi prosesornya, gitu ya, bisa jadi itu Anda sudah melakukan kejahatan komputer. Computer instruction, nah ini adalah bahasa pemrograman. Perintahnya dibikin keliru untuk tujuan pribadi. Ini merupakan kejahatan komputer. Data, nah data yang ada kemudian Anda ubah sedemikian rupa menjadi sesuai dengan harapan Anda, ini juga merupakan kejahatan komputer. Dan terakhir output. Jangan Anda pikir bahwa penyalahgunaan komputer ini hanya ada ketika inputting dan pemrosesan. Ya, bisa jadi output berupa laporan keuangan masih bisa dicurangi, masih bisa diakali. Output berupa buku besar bisa Anda ganti angkanya. Output berupa laporan penjualan masih bisa Anda ganti angkanya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kejahatan atau kecurangan komputer yang titik beratnya adalah menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kecurangan. Lanjut ke materi berikutnya gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana ya untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan? Ada beberapa cara sebenarnya untuk kita bersama-sama bisa mengurangi, ya, paling tidak memitigasi adanya risiko kecurangan terhadap komputer. Paling tidak kita bisa melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan komputer. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Ingat ya teman-teman, fraud, resiko-resiko gitu ya, kecurangan itu tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya. Pasti akan muncul risiko-risiko itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengelola apa yang bisa kita kelola. Melakukan secara maksimal apa yang bisa kita maksimalkan. Apa yang akan kita maksimalkan? Apa yang kita akan kelola? Pengendalian internal kita. Ketika pengendalian internal kita baik, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya pengendalian internal itu merupakan pertahanan kita dari segala godaan dan cobaan yang ada di luar organisasi maupun dalam organisasi, maka niscaya kemungkinan kita akan bisa mengurangi risiko adanya kecurangan. Dari sisi organisasi, yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud adalah menciptakan budaya yang berintegritas. Jadi setiap karyawan diberi pembekalan atau pelatihan terkait dengan integriti. Harus punya rasa memiliki. Tidak bisa disetir, tidak bisa diatur, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Karena begitu seseorang terpengaruh terhadap orang lain dan orang lain ini ternyata memanfaatkan kita, maka yang terjadi adalah apa? Kemudian pengendalian internal kita menjadi tidak berfungsi. Berikutnya dari sisi organisasi, kita buat tata kelola yang baik dengan tidak menutup kemungkinan adanya pelengkapan struktur organisasi. Untuk apa? Semakin banyak orang yang mengawasi, saling mengawasi, dalam hal ini misalnya tata kelola kita menambahkan board of director. Dia akan mengawasi semua kepentingan-kepentingan dan aktivitas bisnis organisasi, maka akan semakin baik.
kemungkinan terjadinya fraud akan semakin kecil. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah adanya otorisasi. Ya, otorisasi berjenjang itu sangat penting bagi organisasi. Jadi, maksudnya di sini adalah staf tidak bisa langsung sekaligus mengotorisasi suatu transaksi. Level staf di dalam sistem informasi akuntansi contohnya semestinya melakukan inputting data. Nanti pihak di atasnya atau bagian di atasnya yang kemudian akan melakukan otorisasi sampai dengan misalnya kita bicara kas keluar, sampai dengan kas itu benar-benar dikeluarkan oleh memang bagian yang paling tinggi. Nah, artinya ada otorisasi berjenjang. Tidak satu transaksi dikerjakan oleh hanya satu orang saja, mulai dari input data sampai dengan kas keluar. Ya. Berikutnya adanya supervisi yang efektif dan monitoring. Nah, ini penting. Kenapa? Bisa mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Dengan adanya pengawasan yang maksimal dari berbagai macam pihak, ingat ya, bahwa pengawasan itu tidak selalu dari atasan ke bawahan. Pengawasan bisa dilakukan dari siapa saja. Ini salah satu juga bentuk pengendalian internal yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa fraud akan bisa diminimalisir. Ketika pengawasan dilakukan oleh semua pihak, maka kemungkinan terjadinya fraud akan semakin kecil karena setiap aktivitas bisnis kemudian akan dilihat, disupervisi, diolah sedemikian rupa sampai dengan kemungkinan terjadinya kecurangan itu diminimalisir. Dan yang terakhir adanya kebijakan-kebijakan. Kebijakan ini penting sekali bagi organisasi. Kenapa? Misalnya kalau terkait fraud, kebijakan terkait dengan penggunaan username dan password. Ini menjadi penting untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Bayangkan saja teman-teman, ketika Anda hanya dalam satu organisasi punya satu username dan password yang sama, berarti kita tidak bisa ngerti siapa yang melakukan penyalahgunaan terhadap data-data keuangan. Siapa yang melakukan yang benar, siapa yang melakukan yang salah. Oleh sebab itu perlu dikomunikasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan misalnya penggunaan user di dalam suatu sistem informasi. Sementara itu dari sistemnya itu sendiri tadi ya terkait dengan kebijakan perlu juga diatur bagaimana prosedur pengendalian secara spesifik. Kalau tadi kebijakan umumnya misalnya contohnya adalah setiap sistem informasi harus punya username dan password. Kemudian turun lebih detail lagi, misalnya manajer punya otorisasi yang berbeda dengan level staff. Pengendaliannya adalah gimana? Berarti satu orang misalnya hanya boleh punya satu username. Ini juga menjadi salah satu temuan saya ketika melakukan audit sistem informasi, bahwasanya masih banyak perusahaan yang usernya itu double. Yang satu sebagai level admin, yang satu level operator, padahal orangnya sama. Hanya karena apa? Keterbatasan SDM. Ini tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Dan berikutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan pengendalian terkait dengan pengembangan proyek sistem informasi. Ketika ada proyek terkait dengan pengembangan sistem informasi, perlu juga dikendalikan sejak awal supaya memang didesain sedemikian rupa untuk mengamankan data-data organisasi. Itu berarti tadi tidak boleh hanya satu username dan satu password. Tidak boleh satu orang itu punya beberapa username dan beberapa password. Itu yang harus diakomodir terkait dengan sistem informasi. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah untuk memitigasi adanya risiko kecurangan adalah buat fraud sulit untuk dilakukan. Ya, gimana caranya para pelaku kecurangan ini melakukannya pun agak mikir karena sulit untuk dilakukan. Dari sisi organisasi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengendalian internal yang kuat.
ya, mendevelop, mendesain, mengembangkan ya, bagaimana caranya bisa mendesain dan mengembangkan adanya pengendalian internal yang kuat. Yang berikutnya adalah bisa juga dilakukan pemisahan fungsi akuntansi, karena kita bicara terkait sistem informasi akuntansi. Maka yang dilakukan adalah pemisahan tugas terkait dengan fungsi-fungsi akuntansi. Contohnya gimana? Nanti ada sebenarnya dibahas di dalam kerangka kerja pengendalian internal juga. Tetapi paling tidak yang namanya pemisahan fungsi, minimal orang yang terima uang dengan orang yang mencatat harusnya berbeda. Ya. Berikutnya bisa juga dari sisi organisasi menggunakan formulir-formulir yang didesain efisien dan efektif. Jangan sampai kemudian memberikan celah di dalam formulir itu untuk melakukan kecurangan. Nanti Anda akan belajar APSA, bagaimana cara kemudian membuat formulir yang tepat guna dan minim resiko. Dan yang terakhir dari sisi organisasi bisa melakukan independent check dan rekonsiliasi data. Maka dari itu gitu ya, untuk sulit membuat seseorang melakukan kecurangan, lakukan cross check. Rekonsiliasi kas dan bank itu salah satu cara auditor juga untuk mengecek apakah terjadi selisih atau tidak, apakah selisih itu disebabkan karena kecurangan atau tidak. Nah, ini menjadi salah satu poin penting yang bisa dilakukan oleh kita sebagai akuntan ya. Berikutnya dari sisi sistem, gimana caranya membuat fraud itu sulit untuk dilakukan? Salah satunya adalah dengan pembatasan akses. Memang yang diberikan akses terhadap sistem informasi harusnya adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan saja. Di luar itu semestinya tidak boleh. Itu pun harus dibatasi lagi. Bagi user-user yang bisa mengakses sistem informasi juga harus dibatasi. Siapa yang berhak menjadi operator, siapa yang berhak menjadi supervisor, dan siapa pula yang berhak menjadi administrator. Tidak boleh satu orang tadi yang seperti saya sampaikan, sekali lagi tidak boleh satu orang punya beberapa hak akses atau beberapa user di dalam suatu sistem informasi. Berikutnya harus punya sistem autentifikasi. Ini adalah kemampuan komputer untuk mengenali bahwa memang yang masuk ke dalam sistem informasi adalah orang yang tepat. Kalau saya memasukkan istilahnya username saya di dalam sistem informasi, ketika saya memasukkan misalnya saya memasukkan usernya kode dosen saya di Siasat, kemudian saya masukkan password tertentu, dia akan membaca, oh yang masuk ke dalam sistem informasi ini adalah Aprina Nugrahesti Sulistya Hapsari, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis tepat. Jangan sampai dengan gampangnya kita bisa masuk menggunakan akun-akun orang lain, meskipun sebenarnya itu bisa juga terjadi ketika seseorang meminta kita untuk masuk menggunakan usernya. Nah, ini berbahaya ya teman-teman ya, dan ini sangat sering kita lakukan terutama ketika siasat. Berikutnya yang bisa dilakukan di sistem itu adalah gunakan enkripsi. Enkripsi itu apa, Mbak? Enkripsi itu adalah penyandian. Ini memang bahasa teknis sekali. Penyandian artinya ketika sekarang di WA kadang Anda lihat ya bahwa pesan ini terenkripsi. Artinya memang si pengirim pesan dengan si penerima pesan, nah ini harusnya punya kata sandi yang sama. Sehingga pesan yang saya harapkan ingin saya kirimkan misalnya kepada Bu Ika, ya hanya Bu Ika yang bisa membacanya. Dan yang kirim misalnya Bu Ika kirim ke saya, ya hanya saya yang bisa membaca. Itu adalah enkripsi, artinya saya membuatkan sandi tertentu yang hanya saya dan Bu Ika yang tahu. Berikutnya yang bisa dilakukan kurang lebih adalah dengan mengupdate sistem secara reguler dan memastikan bahwa tidak ada bolong-bolong di dalam aplikasi software kita ya.
software bugs. Jadi artinya bahwa kita memastikan bahwa sistem informasi kita ini update. Tidak ada, kalaupun ada risiko virus, kita sudah antisipasi dengan adanya antivirus yang kita punya. Ya, di handphone Anda pun Android kadang biasanya dia minta dalam jangka waktu tertentu, dia minta update. Supaya apa? Selain bisa digunakan dengan jauh lebih baik, misalnya ada masalah di dalam sistem pun akan kita ketahui secara lebih jelas. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana fraud kemudian sulit untuk dilakukan. Berikutnya, tingkatkan deteksi fraud. Ya, jadi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendeteksian apa saja? Dari sisi organisasi, bisa lakukan penilaian risiko. Ya, jadi untuk meningkatkan deteksi kita sudah menggawangi, memberikan pagar gitu ya terkait dengan risiko-risiko kecurangan di dalam suatu implementasi sistem informasi akuntansi. Nah, jadi ketika kita sudah tahu risiko-risikonya, maka kita sudah paling tidak punya pemikiran ke depan bahwa ketika ini terjadi, apa yang harus saya lakukan? Deteksi awal adanya kecurangan. Langkah kedua atau cara kedua untuk melihat di dalam organisasi cara mencegah dan mendeteksi fraud adalah dengan adanya audit. Meskipun mungkin Anda belum mendapatkan mata kuliah audit, tetapi saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa audit itu adalah pemeriksaan secara rutin, ya bisa dari internal ketika auditornya berasal dari dalam, ataupun eksternal audit ketika auditor itu berasal dari luar organisasi. Yang intinya sama, dia ingin memperoleh jaminan bahwa memang pengendalian internal yang diimplementasikan di dalam organisasi sudah dijalankan secara maksimal untuk mengurangi adanya risiko-risiko yang ada. Ketika ada standar tertentu di dalam aktivitas bisnis, misalnya contoh ketika melakukan audit laporan keuangan, menjamin apakah memang benar yang dilakukan organisasi dengan yang disyaratkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu sudah sesuai. Ini tujuannya apa? Ketika ada ketidaksesuaian, ketika ada yang tidak pas, misalnya ketika misalnya di dalam audit ada temuan-temuan yang negatif terkait dengan pengendalian internal, kita bisa ngerti itu apakah benar-benar ada risiko atau tidak, mengarah kepada kecurangan atau tidak. Itulah pentingnya dilakukan audit. Dan yang berikutnya bisa dilakukan dari organisasi adalah adanya fraud hotline. Jadi ini semacam whistle blowing system. Ketika kita tahu ada kecurangan, maka kita menghubungi pihak tertentu, melaporkan pihak tertentu terkait dengan adanya kecurangan yang kita rasakan. Di UKSD pun juga ada, ya, sehingga sebenarnya ini juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa mendeteksi adanya kecurangan. Lalu bagaimana dari sisi sistem informasi? Dari sisi sistem ya, seperti apa cara meningkatkan deteksi fraud? Nah, harus ada yang namanya audit trail of transaction. Artinya, di dalam sistem informasi harus ada rekam jejak audit. Kenapa? Supaya memastikan bahwasannya kita ngerti siapa yang melakukan transaksi tersebut, siapa yang menginput transaksi tersebut, semua tercatat di dalam sistem informasi kita. Berikutnya bisa juga menginstal fraud detection software. Artinya kita menggunakan bantuan aplikasi atau software pendeteksi adanya fraud. Itu juga ada. Dan yang ketiga, kita akan harus memonitor setiap aktivitas yang terjadi di dalam implementasi sistem informasi. Dari mulai username, ada yang error atau tidak, lognya gitu ya. Karena kan yang kita butuhkan adalah melihat
transaksi yang diinput di dalam sistem informasi itu dilakukan oleh siapa, transaksinya apa, diinputnya bagaimana, kapan dilakukannya. Sehingga ketika nantinya ternyata outputnya keliru, kita bisa menelusur gitu ya, kita bisa menelisik siapa yang melakukan penginputan tersebut. Ya, lanjut ke bagian berikutnya adalah kurangi dampak kerugian dari fraud. Jadi, kalaupun fraud itu tidak bisa kita hindari, ya, karena memang pada kenyataannya fraud itu akan sangat sulit untuk kita hindari, maka yang bisa dilakukan di suatu organisasi untuk mengurangi dampak kerugian adanya fraud, ya kita pindahkan atau kita bagikan resiko kita ke asuransi. Nah, kenapa? Paling tidak kita mendapat biaya penggantian. Meskipun data kita, misalnya saja data kita hilang, padahal data-data itu kita pakai untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, bagaimana cara kemudian memperoleh data itu kembali? Nah, salah satunya ya kita harus punya uang dong untuk memperoleh data itu lagi. Karena tidak hanya uang, tidak hanya waktu, kita butuh macam-macam. Dan itu bisa kita ibaratkan kita pindahkan kepada asuransi. Paling tidak kita mendapatkan replacement cost. Ya. Berikutnya lagi ada yang disebut, ini juga akan diingat-ingat nanti sampai ketika Anda mengambil audit sistem informasi ya. Saya harap tidak berhenti hanya di SIA karena ini saling berhubungan. Business Continuity and Disaster Recovery Plan. Artinya organisasi harus punya strategi perencanaan ketika terjadi suatu masalah di dalam sistem informasinya, di dalam organisasinya, kalau ini masih secara umum. Artinya termasuk juga di dalam hal ketika terjadi masalah di dalam sistem informasi. Ketika terjadi tsunami seperti yang saya sebutkan di awal, apa yang harus dilakukan untuk merecovery dirinya? Ini harus jelas, harus dituangkan, harus dituliskan. Sehingga kemudian proses untuk recovery menjadi organisasi kembali ini tidak butuh waktu yang lama. Ada step atau langkah-langkah untuk kembali menjadi organisasi yang tegak berdiri. Sementara dari sisi sistem, bagaimana cara mengurangi dampak kerugian dari fraud? Ingat, fraud itu bisa jadi contohnya misalnya hacking, ya, dicuri datanya, terobos sistem informasinya untuk mengambil data-data yang diinginkan. Yang bisa kita lakukan sebagai suatu organisasi untuk sistem kita adalah lakukan backup secara berkala. Tidak hanya di flash disk, tidak hanya di CD, bisa jadi di offsite location, di luar gitu ya. Dimana mungkin ketika di organisasi itu ada masalah pun, ada bencana pun, kita masih punya backup di luar organisasi yang mungkin juga bisa kita titipkan di lembaga penyedia jasa, bisa di asuransi, bisa dimanapun bisa kita lakukan backup. Dan yang bisa kita lakukan sama halnya seperti yang sebelumnya adalah memonitor aktivitas sistem. Jangan sampai gitu ya terjadi fraud. Kalaupun ada fraud, kita ngerti, deteksi lebih dulu sehingga kita bisa menyelamatkan data-data di dalam sistem informasi kita. Lanjut ke materi berikutnya, saya memberikan contoh, nanti teman-teman bisa melihat di dalam PowerPoint saya, ada beberapa contoh terkait dengan kecurangan komputer dan teknik penyalahgunaan komputer. Ya, yang selama ini Anda kenal misalnya seperti hacking, gitu ya. Kemudian ada yang disebut juga dengan spamming, kemudian yang ing gitu ya. Bisa Anda baca cracking. Nah, ada juga beberapa mungkin istilah baru yang Anda baru tahu. Misalnya seperti rekayasa sosial atau social engineering. Ini yang tadi saya berikan contoh bahwa saya membutuhkan data potensial customer dari perusahaanmu. Kamu mau enggak tak bayar sejumlah uang, tetapi kamu cari data potensial customer
untuk saya, sehingga saya punya data-data itu untuk kemudian nanti saya pakai untuk kepentingan saya. Saya akan membayar kamu. Nah, ini yang disebut dengan rekayasa sosial. Itu salah satunya. Ya, ada nanti Anda kenal juga dengan piggybacking gitu ya. Orang itu mengikuti karyawan perusahaan untuk kemudian mengambil data-data yang penting, data sensitif organisasi untuk kepentingannya sendiri. Contoh yang lain mungkin Anda bisa baca sendiri di bukunya Romney, semua ada penjelasannya, sehingga nanti kita tinggal diskusikan saja. Nah, setelah tadi kita tahu bagaimana itu fraud, kemudian bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya, mencegahnya. Nah, salah satu yang paling utama untuk bisa memitigasi adanya kecurangan itu ya disebut kontrol atau pengendalian. Ya, jadi sebenarnya logika berpikirnya mudah saja. Sistem informasi itu ada bukan tanpa ancaman. Pasti punya resiko di dalam implementasinya. Tetapi resiko itu bisa kita mitigasi, bisa kita kelola. Karena pada hakikat yang namanya resiko dan ancaman tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola dan memitigasi. Caranya yang paling utama adalah dengan adanya pengendalian. Sehingga itulah fungsi dari pengendalian. Kenapa pengendalian itu penting secara lebih jauh ketika ancaman itu terjadi? Ya, tadi ancaman di awal kita sudah bahas bersama-sama. Ketika ancaman itu terjadi, maka kerugian yang ditanggung oleh organisasi akan semakin tinggi, akan besar. Dan yang lebih parah lagi, ancaman ini akan kemudian membuat kebangkrutan. Ini bahaya. Oleh sebab itu, seyogyanya ancaman-ancaman ini harus kita mitigasi, harus kita minimalisir dengan menggunakan pengendalian. Harapannya sistem informasi akuntansi yang sudah memiliki pengendalian yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula. Sehingga harapan manajemen terhadap para akuntan seperti Anda adalah bagaimana cara Anda mengelola sistem informasi akuntansi dengan menggunakan, memperkuat, mendesain pengendalian yang ada sehingga sistem informasi akuntansi ini bisa menghasilkan output yang diharapkan oleh organisasi. Kalaupun ada risiko kecurangan atau fraud, paling tidak Anda sebagai akuntan bisa mencegah, bisa mendeteksi, dan bisa memperbaiki ancaman-ancaman tersebut. Jangan sampai ancaman itu terjadi tanpa kita tahu bahwa itu terjadi. Jangan sampai ancaman itu terjadi dan kita tidak mampu mendeteksinya. Dan jangan sampai ancaman itu terjadi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu yang perlu ditekankan ketika kita bicara terkait dengan pengendalian. Lebih jauh lagi kita akan berbicara atau berdiskusi terkait dengan pengendalian internal. Buku Romney menyatakan jadi pengendalian internal ini definisinya bisa macam-macam tergantung dari Anda mengambil dari sumber yang mana. Tetapi Romney menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa akan ada tujuan-tujuan yang akan tercapai. Tujuannya apa saja? Nah, di materi juga sudah ada. Pengamanan aset. Pengamanan aset bagaimana? Aset itu kan macam-macam. Kas bisa. Jadi, semestinya pengendalian internal yang baik akan menjamin bahwa kas kita aman. Pengendalian internal yang baik akan memastikan bahwa data-data kita aman. Itu yang disebut dengan pengamanan aset. Memelihara kecukupan dokumentasi dengan adanya pengendalian internal, maka dokumen-dokumen kita itu menjadi
kuat, kita punya record yang baik sehingga ketika suatu saat timbul masalah, kita punya counter attack-nya. Kita punya dasar bahwa masalah itu muncul karena apa, pembenarannya seperti apa, pembuktiannya bagaimana, termasuk ketika proses audit. Proses audit ini akan nantinya juga membutuhkan apa yang disebut dengan dokumentasi. Nah, tujuan berikutnya adalah jaminan bahwa sistem informasi yang ada menghasilkan informasi yang akuntabel, akurat, reliabel, transparan. Nah, karakteristik informasi yang berkualitas sudah kita pelajari di awal. Yang berarti bahwa laporan keuangan pun harus menghasilkan kualitas-kualitas yang sudah disebutkan di awal. Ya, yang berarti bahwa dengan pengendalian internal yang baik, niscaya laporan keuangannya pun akan baik. Intinya seperti itu. Mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ingat bahwa output dari SIA adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini punya dasar pencatatannya, pembukuannya, pembuatannya. Nah, yang harus dipastikan adalah bahwa sistem informasi akuntansi yang ada di suatu organisasi harus mampu mengakomodir bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, itu yang harus dipahami. Artinya dengan pengendalian internal yang ada, kita menjamin bahwa ini loh laporan keuangan yang dihasilkan organisasi saya itu sudah sesuai dengan PSAK 45 misalnya, meskipun sekarang PSAK 45 tidak diberlakukan lagi untuk nirlaba ya. Tetapi kita punya patokan-patokan tertentu terkait dengan bagaimana pembuatan laporan keuangan bisa menjadi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Berikutnya, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, harapannya dengan pengendalian internal yang baik, operasional organisasi akan baik pula. Ya, artinya bahwa di dalam operasional organisasi ketika punya pengendalian yang baik, tentunya penggunaan sumber dayanya akan menjadi efisien, tidak boros. Karena dengan pemborosan, maka secara dampak jangka panjangnya adalah kerugian organisasi. Berikutnya, tujuan berikutnya adalah mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Artinya bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik, tentu akan ada kepatuhan terhadap manajemen dan statement berikutnya kepatuhan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku. Organisasi yang baik, dalam hal ini laporan keuangan yang baik, tentu akan mengakomodir adanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Regulasi dalam hal ini bisa berupa apa? Peraturan perpajakan. Ya, artinya laporan keuangan yang ada tentunya akan memuat atau berisi perhitungan-perhitungan juga terkait dengan komponen perpajakan. Lebih lanjut lagi, kita akan bicara fungsi dari pengendalian internal. Ya, meskipun tadi di awal secara umum saya nyatakan bahwa fungsi dari pengendalian internal tentunya akan memitigasi adanya resiko-resiko. Saya katakan juga seharusnya dengan adanya pengendalian internal mencegah, mendeteksi dan mengkoreksi pengendalian. Ya, jadi intinya kita sudah tahu lebih dulu bahwasanya akan ada ancaman. Sehingga bagaimana langkah pencegahan itu kita lakukan melalui preventive control. Itu adalah fungsi yang pertama. Yang berarti sebelum ancaman, masalah, risiko itu ada, kita sudah menerapkan pengendaliannya dulu. Contoh di sini adalah training karyawan. Artinya bahwa kita harus memastikan bahwa karyawan yang ada di dalam organisasi kita memiliki kepakaran tertentu, memiliki kemampuan tertentu sehingga dia tidak mungkin salah di dalam melakukan aktivitas operasional organisasi. Misalnya seperti itu. Detective control, ya, jadi ketika ada masalah dia mampu
nelusuri, mampu menemukan adanya masalah itu di mana. Contohnya adalah rekonsiliasi. Kok bisa tidak cocok saldonya? Maka yang dilakukan adalah rekonsiliasi. Dan corrective control itu artinya adanya perbaikan ketika adanya masalah. Ya, jadi caranya adalah salah satunya lakukan input ulang atau lakukan backup ketika adanya masalah. Sudah tahu ada masalah dan sudah ditemukan, maka kita perlu melihat backup kita. Kira-kira seperti apa, di mana letak masalahnya. Lebih lanjut lagi, kita akan bicara tentang kerangka kerja pengendalian. Di dalam buku Romney disebutkan bisa menggunakan 3 kerangka kerja pengendalian untuk melihat pengendalian internal di suatu organisasi. Yang pertama adalah COVID. COVID ini kita bicara lebih detail terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Nanti lebih dalam COVID ini akan kita bahas ketika Anda mengambil mata kuliah audit sistem informasi dan praktik-praktik audit sistem informasi. Nanti kita menggunakan kerangka kerja COVID untuk menilai, ya istilahnya menilai tata kelola teknologi informasi untuk melihat keselarasan antara penggunaan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Berikutnya, kerangka kerja yang lain adalah kita menggunakan KOSO. Ya, KOSO ini adalah pendekatan framework for enterprise internal control dengan basic integrated based approach, ya. Nanti kita menggunakan kira-kira 5 komponen pengendalian di dalam KOSO ini 1992, gitu ya. Ada bagaimana sih caranya kita melihat pengendalian internal organisasi melalui 5 komponen pengendalian. Sementara KOSO IRM, ya, jadi ini adalah pengembangan dari kerangka kerja KOSO di tahun 1992. Dia ditemukan atau dikembangkan di tahun 2004. Dia lebih menekankan kepada pengelolaan risikonya. Ya, jadi dia mengekspan kerangka kerja KOSO dan lebih menekankan pada pengelolaan risikonya. Kita lihat coba ya sedikit terkait dengan perbedaannya. Di slide berikutnya ada perbedaan antara KOSO dengan KOSO IRM, ya, IRM. Perbedaannya di sisi risk assessment-nya. Jadi di awal sebenarnya ngomong hal yang sama. Kita melihat lingkungan pengendalian organisasi seperti apa. Yang kedua, kita melihat penilaian resikonya seperti apa. Yang ketiga, kita melihat aktivitas apa saja yang bisa dipakai untuk mengendalikan organisasi. Berikutnya, aktivitasnya terkait dengan informasi dan komunikasi, serta yang terakhir adalah monitoring. Anda bisa lihat yang membedakan antara KOSO dengan IRM adalah letaknya di risk assessment-nya. Kalau di IRM ini ada dibagi menjadi 4. Ya, 4 ini ada objective setting, event identification, risk assessment, dan risk response. Kita lihat dulu ya, paling tidak satu persatu Anda kenal. Nanti lebih detail kita akan coba diskusikan di kelas, tetapi saya akan membahas secara umum bahwa yang disebut dengan lingkungan pengendalian adalah hal-hal yang berada di organisasi, di lingkungan organisasi yang juga butuh dikendalikan, butuh dilihat. Salah satunya adalah terkait dengan struktur organisasi. Dari struktur organisasi kita akan bisa melihat garis pertanggungjawaban dan kewenangan. Ketika struktur organisasi itu memiliki garis kewenangan, punya job description, punya tanggung jawab masing-masing, dan itu dilakukan, maka kita bisa mengatakan kemungkinan terjadinya resikonya
rendah. Kenapa? Karena fungsi pengawasan dilakukan dengan baik melalui garis kewenangan. Ada pemisahan tugas yang baik karena ada pembedaan fungsi dan pekerjaan. Nah, itu yang bisa disebut dengan lingkungan pengendalian. Kita pastikan bahwa organisasi memiliki struktur organisasi yang baik dan itu dilakukan dengan baik beserta dengan pembagian tugasnya yang baik. Ya, selain dengan contoh-contoh yang lain. Nah, ini adalah masuk ke dalam IRM ya. Ada objective setting. Jadi, di dalam penilaian risiko harus ada sasaran kegiatan manajemen risiko yang sejalan dengan sasaran perusahaan. Kita lihat misalnya seperti strategic objective. Kita lihat tujuan utama organisasi itu apa. Di dalam setiap tujuan organisasi yang tergolongkan menjadi strategic objective, operation objective, reporting objective, dan compliance objective ini juga punya resiko-resiko. Di mana di sana kita juga harus melihat bagaimana resiko di tiap tujuannya. Dengan begitu, kita bisa mengerti kira-kira nanti resiko di level strategik seperti apa, resiko di level operation seperti apa, dan lain sebagainya. Itu untuk objective setting. Berikutnya untuk event identification itu merupakan kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan yang harus diidentifikasi, meliputi risiko dan kesempatan yang dapat muncul. Jadi, tadi sudah menetapkan tujuan awal, kemudian dilihat ada risiko apa di tiap tujuannya, maka kemudian kita akan mengidentifikasi kurang lebih kejadian-kejadian apa yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan. Resiko-resiko apa yang kemudian akan terjadi ketika terkait dengan tujuan perusahaan. Itu terkait dengan event identification. Kejadian-kejadian apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya sama dengan KOSO pada umumnya, risk assessment. Ya, di mana risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah risiko itu kemudian kita nilai kemungkinan terjadinya seperti apa. Ya, misalnya bencana alam. Ini adalah risiko yang muncul. Kemungkinan terjadinya seperti apa? Oh, kalau misalnya di Indonesia tentunya akan berbeda dengan di Jepang, di mana gempa bumi di sana seringkali terjadi. Di Indonesia kemungkinan terjadinya kecil. Dan dampaknya. Dampak ketika terjadi bencana alam di Indonesia dengan di Jepang mungkin berbeda. Di Jepang mungkin sudah punya bentuk-bentuk pengendalian untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Tetapi di Indonesia, ketika terjadi sekali dan itu besar seperti tsunami pada waktu itu, dampaknya luar biasa bagi organisasi. Itu yang harus kita petakan secara umum maupun secara sistem informasi. Kita harus mampu memetakannya. Ya. Berikutnya ada dua tipe utama resiko. Tentukan resiko ini termasuk resiko inherent atau bawaan. Resiko inherent itu adalah resiko yang terjadi sebelum ya kita punya planning untuk mengendalikannya. Bawaan lah ya. Dia sudah nempel sehingga butuh planning untuk mengendalikan resiko itu supaya kemungkinan terjadinya kecil dan dampaknya tidak terlalu signifikan bagi organisasi. Sementara resiko residual itu adalah resiko yang tetap terjadi meskipun kita sudah membuat pengendalian sekuat mungkin. Itu residual, tidak bisa kita hindari. Itu terkait dengan risk assessment. Masih bicara terkait dengan resiko, kemudian ada yang disebut dengan risk respon. Artinya bagaimana respon organisasi terhadap adanya resiko. Ada 4 poin penting yang harus kita pahami bersama-sama terkait dengan resiko-resiko yang ada. Yang pertama adalah reduce, ya, kurangi adanya resiko. Caranya gimana?
kita harus mengimplementasikan pengendalian internal yang efektif. Accept, kita terima, tidak lakukan apa-apa, terima saja resiko-resiko yang mungkin terjadi. Share yang ketiga, berbagi resiko. Berbaginya sama siapa? Bisa sama asuransi, bisa sama pihak ketiga yang tadi saya bilang di awal. Dia membantu kita mengelolakan sistem informasi kita, mengatur database manajemen kita, dan lain sebagainya. Avoid, tolak. Ya, artinya jangan melakukan aktivitas apapun untuk menghindari resiko itu terjadi. Nah, setelah penilaian resiko, KOSO, baik KOSO yang di 1992 maupun yang bertitik tolak pada resiko, mengatakan bahwa ada komponen aktivitas pengendalian. Ada aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mengendalikan. Ya, nanti juga Anda akan bicara pengendalian organisasi ketika Anda sudah masuk ke semester-semester berikutnya. Aktivitas pengendaliannya seperti apa? Contohnya ada di sini dikatakan terkait dengan proper authorization of transaction and activities. Artinya ada yang mengotorisasi. Buat siapa yang melakukan otorisasi transaksi. Sekali lagi, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja. Harus ada yang mengotorisasi, mengiyakan bahwa memang transaksi itu harus dirilis. Ya, tidak boleh satu orang, saya nginput angka rupiahnya berapa yang mau ditransfer, saya bikin formnya, saya bikin form bayarnya, dan saya keluarkan uangnya. Ini tidak boleh dilakukan hanya oleh satu orang saja. Ini nyambung dengan pemisahan tugas, yang berarti bahwa dengan adanya pemisahan tugas yang baik, kemungkinan terjadinya resiko kecurangan akan bisa diminimalisir. Itu terkait dengan aktivitas pengendalian. Ya, ini contoh lebih detailnya. Yang awal tadi saya sebutkan pemisahan tugas atau pemisahan fungsi dalam akuntansi. Yang berarti orang yang terima kas, handling kas gitu ya, keluar masuknya kas, dengan orang yang merecord, nyatet, itu beda orang. Beda lagi dengan orang yang mengotorisasi. Bayangkan ketiga-tiga fungsi ini dijadikan satu. Saya pegang uang, saya catat uang, saya otorisasi kas. Kemungkinan terjadi risiko pasti akan sangat besar. Oleh sebab itu, di bidang akuntansi kita paling tidak harus membedakan tiga fungsi itu. Fungsi kustodial, ya, yang pegang-pegang kas, handling kas. Fungsi recording yang mencatat, dan fungsi otorisasi yang melakukan otorisasi atas transaksi. Ya. Berikutnya, komponen pengendalian yang keempat dari versi KOSO adalah informasi dan komunikasi. Ya. Artinya, sistem informasi atau informasi-informasi yang ada dari hasil output dari sistem informasi yang relevan diidentifikasi dengan baik, dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan. Ingat, pemangku kepentingan tidak hanya investor yang membaca laporan keuangan. Pemangku kepentingan bisa bicara karyawan, bisa bicara board of director, bisa bicara kreditur, siapa saja. Yang berarti semua informasi yang baik dalam organisasi yang relevan. Relevan itu artinya benar-benar. Ya nggak mungkin dong kita bicara forecast penjualan, kita kasih tahu ke bagian gudang misalnya. Itu tidak relevan. Artinya informasi-informasi strategis ya berikan tahu kepada pemangku kepentingan yang levelnya strategis, bukan kepada level staff. Itu maksudnya informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah komponen kelima, monitoring. Monitoring, sekali lagi bicara pengawasan. Pengawasan menjadi hal yang penting dengan cara paling tidak lakukan audit. Kalau nggak berani audit eksternal, audit internal dulu. Orang dalam yang independen melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas bisnis organisasi, untuk memastikan bahwa segala prosedur yang dibuat sudah dilakukan secara maksimal.
Ya, jadi ada banyak contoh di dalam proses monitoring, di dalam kegiatan monitoring, di dalam komponen monitoring. Tinggal bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya di dalam organisasi. Anda sebagai seorang akuntan turut andil menciptakan sinergi dari kelima komponen tersebut. Harus saling bersinergi. Kalau hanya salah satu yang bersinergi, artinya pengendalian internal tidak bisa dikatakan baik. Karena pengendalian internal harus memuat kelima komponen pengendalian tadi. Itulah ya, jadi ini yang akan kita bahas di dalam pengendalian internal dalam kaitannya sistem informasi akuntansi. Kita bicara dua subbab besar, kecurangan dan fraud atau fraud gitu ya, dan pengendalian internal. Nanti untuk materi berikutnya kita juga masih akan bicara terkait dengan pengendalian internal dalam SIA, tetapi kita lebih melihat bagaimana sistem informasi itu dikatakan terpercaya. Begitu teman-teman materi saya terkait dengan pengendalian internal dalam SIA kali ini. Lebih lanjut kita akan diskusikan di kelas masing-masing. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Iki.